jemaat nomor 3 ayat yang pertama dan lanjut jemaat nomor 7. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Yesaya 40 ayat 31 berbunyi demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jemaat Tuhan sekalian, mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan serta mengaku segala dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami ada di hadapan hadirat-Mu saat ini dan mengaku segala dosa kami kepadamu. Untuk itu Tuhan, layakkan kami, kuduskan kami, bahkan ampuni akan segala dosa kami, agar kami layak sore hari ini untuk mengikuti ibadah pada saat ini. Ini kami Tuhan, ampuni kami, kuduskan kami, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa menipu. Terima
mendahulukannya, mari kita berdoa Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kehidupan dan hari ini yang Engkau masih mempercayakannya bagi setiap pribadi kami masing-masing. Tibalah saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mengundang kuasa Roh Kudus penuh setiap pribadi kami masing-masing, sehingga firman yang kami baca dan renungkan hari ini boleh mendapat tempat dalam hati kami masing-masing. Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman kebenaran itu Tuhan, Engkau mengurapinya secara khusus, sehingga semuanya boleh terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berfirmanlah kepada kami semuanya Tuhan, sebab saat ini kami semua telah siap untuk mendengar. Amin. Beginilah bunyi firman Tuhan. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba yang tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa umat kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan. Demikian firman Tuhan. Yang disebut berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang setia melakukan dalam hidupnya. Salam. Jemaat Tuhan yang terkasih, bersama dengan 42 kekasih Tuhan yang mempersiapkan diri untuk mengaku iman dan kesetiaan dalam janji untuk mengikut Tuhan yang saya kasihi dalam nama Yesus. Sekali lagi salam. Firman Tuhan yang menolong kita sore hari ini terpilih dari surat Paulus kepada jemaat Ibrani, sudah dibacakan bagi kita, dan tema perenungan firman saat ini adalah saksi, beban, dan lomba. Yang pertama kita belajar tentang saksi. Saksi yang dimaksudkan di sini bukan orang yang berdiri dan menyampaikan firman Tuhan. Saksi di sini bukanlah seorang Markus, atau bukan pula sebuah kesaksian atau marturia. Tetapi saksi di sini sebenarnya arti adalah penonton. Jadi kalau kita terjemahkan, kita bisa bilang begini ayatnya yang pertama, Ibrani 12, bahwa kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, sama dengan kita bilang karena kita mempunyai banyak penonton bagaikan awan yang mengelilingi kita. Jadi artinya saya dan saudara ini ditonton. Sadar atau tidak sadar kita ditonton. Bagaimana saudara berjanji hari ini, saudara ditonton. Apakah saudara nanti bisa menepati janji saudara? Saudara akan ditonton. Saudara bisa melakukannya dengan sungguh atau setengah hati, nanti saudara ditonton. Nanti saudara di sekolah, pulang dari sini, saudara ditonton. Saudara kerja di rumah, saudara ditonton. Minggu kali berjalan terus,
yang mengelilingi kita. Orang Kristen, orang non-Kristen, semua mata tertuju kepada kita dan menonton kita. Anggap saja kita ada dalam pertandingan bola kaki ya. Biasa dalam pertandingan bola kaki itu penonton ada dua jenis. Penonton yang pro kepada kita dan penonton yang anti terhadap kita. Kalau penonton yang pro kepada kita, kalau kita bawa bola baik atau jelek, dia akan memberi support kepada kita. Dia akan kasih tepuk tangan dan memberi kita semangat. Tapi penonton yang anti dengan kita mau main bola bagus, main bola tidak bagus, dia akan selalu mencemooh kita. Jadi awan itu ada dua, awan hitam dan awan putih. Awan putih adalah orang-orang yang akan mensupport kita. Awan hitam adalah orang-orang yang akan menjatuhkan kita. Ada yang pro dan ada yang tidak. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, bahaya sekali kalau kita bertanding dan melakukan pertandingan itu dengan kita terpengaruh kepada penonton. Nah, ini yang Paulus sampaikan kepada kita, bahwa kita dikelilingi oleh para penonton yang anti sama kita ataupun yang pro sama kita. Kadang-kadang orang bermain bola, pemain dilempar. Kadang-kadang juga wasit ikut dilempar. Inilah penonton yang Paulus sampaikan dalam surat kepada jemaat Ibrani. Selesai mengaku janji di sini, adik-adikku, akan ada banyak penonton yang akan setia untuk menonton hidup saudara. Baik di rumah, di sekolah, di tempat bergaul, tempat bermain, dimanapun itu yang akan ditonton. Karena itu engkau juga harus mempertunjukkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan apa yang sedang engkau terima hari ini, apa yang sedang engkau nyatakan hari ini. Harus. Saya pernah naik ojek, ya numpang ojek dengan jemaat saya waktu ada di tempat pelayanan yang lalu. Setelah saya turun, saya kasih uang, dia kasih kembalian di saya. Saya terima uang kembalian, saya masuk ke rumah. Sebelum saya sampai di rumah, baru beberapa langkah saya hitung uangnya lebih. Saya pulang kepada dia, saya bilang ini, kamu kasih kembali uangnya lebih. Dia bilang begini, Bapak, memang saya sengaja kasih lebih. Saya bilang, kenapa kasih lebih begitu? Dia bilang, kemarin saya ikut gereja Bapak khotbah tentang kejujuran. Jadi saya mau tes, Bapak betul-betul jujur ke kita. Saya dalam hati tanya, kalau saya tidak hitung, saya pun nama, ya, di depan dia begitu rusak. Artinya apa? Kita ditonton. Apapun yang kita kerjakan, entah kita ini anak kecil, orang dewasa, ya, kita ditonton. Dan yang menonton itu banyak. Karena itu Alkitab bilang, kamu mempunyai banyak saksi, seperti awan banyaknya, seperti awan hitam, awan putih, ada semua. Itu tidak bisa kita hindari. Karena itu saudara-saudara, yang kedua kita bilang, marilah menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. Mari meninggalkan beban dan dosa. Berarti beban dan dosa itu beda. Saya tidak ngomong dosa hari ini, karena dosa saudara sudah tahu, kita semua tahu dosa itu yang model bermana. Kita tahu dosa itu banyak. Kalau pacaran selingkuh itu dosa tidak.
yang musim. Tidak. Ini masker sangat membantu. Terima kasih untuk masker ya. Berbohong itu dosa atau tidak? Dosa. Saudara sudah tahu dosa. Tapi kalau beban itu yang cermas. Beban itu kita bilang ada dua. Ya, kalau kita baca di dalam surat Galatia, ya, di situ ada ayat pasal 6 ayat 1 dan 2, ya. Itu ada jenis-jenis beban. Di situ Alkitab bilang kalau seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dan seterusnya sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Berarti ada beban yang dipikul bersama, tapi ada beban yang dipikul sendiri. Itu dia nama beban yang ditolong bersama-sama, ditanggung bersama-sama. Tapi kalau saya dipanggil ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan kenapa rumah saya terbakar, saya yang sendiri ke sana. Itu beban tanggung saya, ditanggung oleh saya. Tidak mungkin saya mau ke polisi, saya ajak satu RT, mari kita ke polisi. Supaya polisi tanya kenapa rumah terbakar, kita semua jawab. Itu jadi beban yang harus saya bawa. Karena itu kita mesti memperhatikan ini. Karena banyak orang percaya kepada Yesus, tetapi tetap memikul bebannya. Beban itu dia bisa berdampak bagi semua orang. Para penonton ada yang mau saudara disupport, ada penonton yang mau support saudara. Tapi ingat ada penonton juga yang mau kasih dapet saudara. Oh dia susi habis, oh ya. Wih, kemarin dia jawab firman, oh dia jawab, itu suara paling besar. Pas ada masalah, penonton itu datang dan bilang, sudah, semua orang ada persoalan, santai. Mari potong tes ini sedikit-sedikit, nanti hilang juga itu beban. Kita masuk di dalam situ, beban itu akan mendidik kita. Karena itu waktu Paulus ngomong ini, Paulus sudah punya pikiran ke depan. Beban itu harus ditinggalkan. Karena kenapa? Karena kita harus berlomba. Saya dan saudara harus lomba. Itu tujuan. Tuhan berikan kita kehidupan di dunia itu untuk terus berlomba, berarti menuju ke depan. Kalau saudara lari 3 kilometer tidak pikul beban, saya kira saudara akan sampai di garis finish. Tapi kalau saudara lari 3 km, ya ditambah dengan beras 50 kilo di atas saudara pundak, tambah dengan ya paha babi 1 ikat, buat di atas, tambah lagi dengan lain-lain, ya saudara tidak akan sampai di garis finish. Ada tujuan kenapa kita harus menanggalkan beban-beban ini. Saya tidak tahu beban saudara, tapi adik-adikku kalian tahu apa yang jadi beban saya yang harus saya tanggalkan mulai hari ini. Dan yang paling terakhir adalah perlombaan. Paulus bilang setiap kita ini berlomba, dan dalam perlombaan kita pun mata harus tertuju kepada tujuan kita, supaya kita sampai di tujuan itu. Kenapa? Karena ada mahkota di situ. Perlombaan kita bukan untuk cari tahu siapa yang paling cepat, tidak. Perlombaan kita adalah siapa yang mau bertekun sampai pada titik di akhir. Finish kita mungkin beda-beda, tapi kalau saudara hari ini datang untuk mau diteguhkan dalam sini, maka ini garis tanda saudara. Kami yang lain mungkin sudah berlari berpuluh-puluh kilometer. Ada yang saya lihat sudah dekat finish. Tidak usah kecil hati karena di finish ada mahkota. Atau tidak mau terima. Boleh saja memang di pegadaian.
situ. Dan tidak usah khawatir, asalkan dalam pertandingan ini saya pun mata selalu tertuju kepada tujuan ini. Dalam perjalanan ini saya tahu bahwa saya kadang haus, kadang saya jatuh berlutut, tapi saya selalu menerima bantuan dan pertolongan. Ada tangan yang pegang saya dan angkat saya. Ada orang yang datang kasih saya aqua dan minum. Ada yang memberikan kekuatan dan semangat untuk saya sampai di tujuan ini. Lari terus. Dan ini pertandingan iman. Berbahagia setiap orang yang ada di dalam pertandingan itu, karena pengharapannya tidak sia-sia. Apa yang diharapkan oleh semua orang di dunia ini, Tuhan sediakan bagi mereka yang bertekun sampai pada tujuannya. Karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesaya tadi bilang, orang muda jadi lelah, lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menantikan Tuhan selalu diberi kekuatan baru. Mereka seperti burung Raja Wali yang terbang semakin di atas. Iblis tidak akan mau saudara maju ke depan. Karena itu iblis akan selalu berusaha untuk mengaitkan beban dalam hidup saudara setiap hari, supaya beban itu menekan langkah saudara untuk menuju ke depan. Tuhan mau saudara ke depan. Iblis akan berupaya menumpukan beban supaya kau tetap tinggal di tempat. Pilihan ada di tanganmu. Karena beban ini kita pikul sendiri, kita juga yang harus bersedia menangkapnya sendiri. Kalau dulu orang tua masih ikut pikul, sekarang engkau sendiri akan pikul beban itu. Untuk melepaskannya pun inisiatif dari dirimu sendiri. Engkau telah dewasa untuk bisa menanggalkan beban itu. Dan yang pasti bahwa beban itu engkau serahkan kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, siap tidak meninggalkan beban? Sudah kok? Hello? Yang tukang marah-marah di sini coba angkat tangan. Yang pokoknya Mam Tua baru sebut dia pun nama ini hari dia sudah. Ada kan di sini? Tidak ada. Yang kalau di dalam dia pun rumah, dong ada 3 orang. Dia ini paling apa biru? Ada kan tidak? Semua barang dia mau dia pun. Suruh dia berbagi, dia enggan berbagi. Ada? Yang paling rajin gereja ada? Hello, ada? Datang di gereja. Saudara mau saudara beban hilang, datang. Berdiri dari penyanyi di situ. Itu biar beban itu karung. Kalau saudara menyanyi 2 pujian, itu beban akan jatuh. Hilang segala bebanmu. Kenapa? Karena kau mengiring Yesus dengan puji-pujian. Beban kamu hilang. Tidak percaya? Nanti tes. Kalau ada talenta untuk tedes-tedes ini barang, bilang Bapak banyak biru, kapan-kapan kita ganti kok. Jangan Bapak tidak biru. Tidak masalah, nanti beliau akan bantu supaya ada kader. Engkau biar beban besar, tapi ketika engkau datang tekan-tekan ini di gereja, orang lain menyanyi, ya, orang lain yang menyanyi bebannya satu, yang tekan-tekan ini bebannya satu. Kita semua pulang dari ini gedung dengan mereka, karena kita tahu bahwa Tuhan memikul beban itu. Amin. Tuhan memberkati saudara. Selamat untuk masuk dalam kehidupan dewasa. Umur itu tua pasti, tapi dewasa itu pilihan, dan itu ada di tangan saudara. Tuhan kiranya menolong saudara, menopang saudara untuk tetap teguh sampai kepada tujuan kita bersama. Di sana sudah ada mahkota kehidupan yang Tuhan siapkan bagi setiap orang
yang mengasihi kita. Amin. Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, bersekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan. Kita berdoa. Di harapan ya Tuhan kami mohon berkatilah setiap persembahan kami yang kami sudah persiapkan. Mari Allah berkati dan Allah khususkan agar dapat diperjalankan untuk pekerjaan kebenaran kerajaan Allah terutama pelayanan pekerjaan di gereja kami. di tengah jemaat serta meluaskan saudara-saudariku untuk merayakan perjamuan kudus. Untuk itu, maka di hadapan Allah dan jemaatnya saya menjemput saudara-saudari calon sidi untuk berdiri. Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus, penghibur yang memimpin pada kebenaran. Yang kedua, apakah saudara-saudari dengan segenap hati dan segenap jiwamu dalam persekutuan orang-orang percaya mengaku bahwa oleh anugerah Allah saudara-saudari tetap setia pada pengakuanmu dan hendak mengikut Yesus Juru Selamatmu
baik dalam suka maupun dalam duka, dalam hidupmu sampai mati. Yang ketiga, apakah saudara-saudari sungguh-sungguh berjanji hendak menjadi anggota gereja Protestan di Indonesia dalam gereja Masehi Injili di Timur, dan dengan sedia mengambil bagian di dalam pelayanan firman Allah dan sakramen-sakramen, sambil menggumuli imanmu hingga kedatangan Kristus? Saudara Semri Boy CHF, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Saudara Mikhail Naban, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Saudara Berno Christian Tamilan, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Saudari Yermanince Selan, apakah jawabmu? Saudara Adfirlandi Aminyago Selan, apakah jawabmu? Saudari Graciana A. Nenometa, apakah jawabmu? Saudara Mariano Takua, apakah jawabmu? Saudari Graciela Elizabeth Takua, apakah jawabmu? Saudari Manisa Yunisa Monesaru, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Saudara Abiram Yosua Tevi, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Saudara Immanuel Yusti Filmon Lobo, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Saudari Yetni Lediana Devi, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Saudara Ardi Jeki Nayu, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Saudara Donald Peter Nelvin Lembu, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Saudari Maria Mersiana Dewa, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Saudari Matica Hermawati Baitanu, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Saudara Willy Sertu Umbu Meha, apakah jawabmu? Saudara Axel Kebitio Banufatin, apakah jawabmu? Saudari Ika Marcela Agustini Modok, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Saudari Eka Marceli Agustina Modok, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Saudara Gideon I Aunga, apakah jawabmu? Saudara Maher Henrolan Tamela, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Saudara Jelvin Pascarito, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Saudari Ivoni Anzani Patricia Panan, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati.
Saudari Sonia Prinsela Silvana Bana, apakah jawabmu? Saudari Karin Praseliani Bana, apakah jawabmu? Saudari Endar Melani Manu, apakah jawabmu? Saudari Jessica Natalie Besi, apakah jawabmu? Saudari Oci Yohana Kamlasi, apakah jawabmu? Saudara Edwardi Kela, apakah jawabmu? Saudara Andi Aldirotusi, apakah jawabmu? Saudara Festus Oristaniu, apakah jawabmu? Saudara Veteran Presley Alexandro Kelly, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Saudara Domingus Fernando Tiro, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Saudara Ridwan Nahas, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Saudara Alvin Ale, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Saudara Ivan Female Elia Menkono, apakah jawabmu? Saudara Arjun Fahid, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Saudari Poppy Carolina Manuel, apakah jawabmu? Saudari Mariani Usabatan, apakah jawabmu? Saudari Ketriani Priscilla Moikari, apakah jawabmu? Saudara Abdi Singwer Nenobais, apakah jawabmu? Kita melakukan NKB 128 ayatnya yang pertama. Saudara-saudariku, oleh baptisan dan mendengar pengakuanmu, maka kami meneguhkan kamu selaku anggota SIDI Gereja Protestan Indonesia dalam Gereja Masehi Injili di Timor, dan meluaskan kamu untuk turut memuliakan perjamuan kudus. Saudara-saudariku, berlututlah sekarang untuk menerima berkat Tuhan dengan memuliakan Dia dari Kidung Jemaat 364 ayatnya yang pertama. Sampaikan apa yang kau sampaikan kepada Tuhan saat ini, dan percayalah bahwa Dia siap untuk menanggung segala sesuatu bagi perjalanan kemana. Mari kita doa. Ya Allah, di hadapan hadirat-Mu yang kudus,
dengan kaki yang ditelukkan, dan dengan lidah yang telah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. 42 kekasih-Mu ini dengan rendah hati mereka datang dan meletakkan segala beban mereka di kaki Tuhan, sebab mereka telah mempersiapkan diri untuk ada di dalam perjalanan iman bersama dengan Engkau untuk menuju tujuan yang Tuhan siapkan bagi mereka masing-masing. Oleh karena itu kami mohon kepadamu, datanglah Engkau sendiri, dan biarlah pada saat ini Engkau menumpangkan tangan-Mu di atas kepala mereka, dan biarlah mereka boleh menerima berkat yang datang dari Tuhan. Memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Anggota CD baru yang terkasih, silakan menghadap ke jemaat. Jemaat Tuhan yang terkasih dan berbahagia, sambutlah saudara-saudari ini dalam persekutuan orang percaya dan bersama-sama melaksanakan pekerjaan pelayanan bagi Tuhan Yesus, Kepala Gereja. Jemaat Tuhan dapat memberikan aplaus bagi saudara-saudari. Anggota sini disilakan untuk menghadap kembali ke mimbar. Dengarlah olehmu, saudara-saudariku anggota sini yang baru saja menerima berkat Tuhan, sebuah nasihat untukmu. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu.
dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Tuhan menunggui keluar masukmu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kami boleh menyaksikan sebuah peristiwa yang tak akan terlupakan dalam sepanjang sejarah kehidupan kami. Sebagai orang tua rohani, juga sebagai majelis yang ada di rayon-rayon, kami bersyukur dan kami telah menyaksikan bahwa di hadapan Allah ke-42 anak kekasih-Mu telah menyatakan iman mereka di hadapan-Mu dan janji setia mereka untuk tetap mengiring Tuhan dalam hidup mereka. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Ini bukan kuat dan mampunya kami semua, tapi kegerakan Roh Allah yang kudus dan perkasa itu telah memanggil, mengetuk dengan cara Tuhan sendiri, sehingga anak-anak-Mu boleh ada di tempat ini. Mereka telah melewatinya dengan memberikan seluruh hidup mereka untuk mendengarkan pengajaran iman yang datang dari kebenaran firman. Kami berterima kasih Tuhan. Hari ini mereka mewujud nyatakan dalam perkataan mereka. Setelah kembali dari sini, mereka telah siap sedia juga Tuhan untuk menyatakannya dalam seluruh praktik kehidupan mereka. Kami menyadari Tuhan bahwa dimanapun kami berada, kami dikelilingi oleh para saksi, oleh penonton dalam seluruh hidup kami. Biarlah kami tertuju kepada Yesus Kristus, sehingga setiap orang yang memandang kepada kami menemukan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Lewat kami, lingkungan kami dibentuk. Lewat hidup kami menjadi garam dan terang. Dan biarlah semuanya itu untuk hormat dan pujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena itu kami berdoa Tuhan sendiri menumbuhkan akar dalam hidup mereka. Sebab hari ini kami percaya bahwa Tuhan telah mengangkat segala beban-beban hidup mereka. Mereka berjalan dengan sempurna Tuhan untuk menuju kepada tujuan yang Tuhan telah siapkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa bersama Tuhan tidak ada yang mustahil bagi anak-anak-Mu ini. Masa depan yang sudah Tuhan siapkan bagi mereka satu persatu. Kami tahu bahwa mereka adalah pemenang-pemenang dalam pertandingan ini. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan seorang pun di antara mereka jatuh dan terhilang. Kami percaya akan janji Tuhan. Kami percaya akan pemeliharaan Tuhan. Karena itu kami tahu mereka dalam kirbat kebersihan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan melindungi setiap keluarga, orang tua yang telah melahirkan mereka sebagai ibu, yang juga memangku mereka sebagai ayah. Sungguh ajaib Tuhan segala rencana dan karya. Berilah kepada mereka kesehatan, kekuatan dan umur panjang untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh pekerjaan pelayanan hari ini. Para liturgos semuanya datang dan diberi hidup untuk menyaksikan peristiwa yang penuh dengan sukacita ini. Oleh karena itu Tuhan berkati kehidupan pelayanan mereka. Biarlah mereka semakin bertambah-tambah di dalam kasih Kristus. Mereka semakin bersama-tambah di dalam hikmat pengenalan akan Tuhan. Dan biarlah mereka tetap berdiri menjadi tiang dari tangan Tuhan yang akan memberkati setiap orang yang ada di tempat ini. Terima kasih banyak Bapak di sorga. Pada kesempatan ini kami juga berdoa bagi anak-anak yang telah datang sebagai yatim dan piatu, mereka yang telah kehilangan orang tua, mereka yang telah kehilangan tempatan kekuatan mereka di bumi ini. Kami mau percaya bahwa Yesus bersedia menjadi teman dan sahabat dalam pertandingan iman ini. Peluk rangkulah mereka dengan kasih-Mu yang besar, agar anak-anak ini boleh terus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau dan menjadi kepunyaan-Mu yang dikasihi oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, sapaan kami.
Ampuni salah dan dosa kami, jika di dalam segala persiapan kami untuk masuk di dalam kebaktian yang kudus ini ada dosa, ada pelanggaran, ada segala sesuatu yang keluar dari mulut bibir kami. Tuhan Yesus berkenan menghapuskan pelanggaran kami dan menyucikan kepada kami. Haleluya. Amin. Dan melakukan PKJ 258 ayat yang pertama. Di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam pelaksanaan kegiatan peneguhan anggota sidang baru. Engkau telah mengaruniakan kuasa-Mu kepada anak-anak Tuhan yang nantinya mempersiapkan diri boleh bersatu hati menerima tubuh dan darah Kristus. Dengan itu ya Bapa, kami mengucap syukur atas semuanya yang telah terjadi. Bapa di sorga, di dalam sejumlah anak-anak kami percaya Tuhan bahwa ada yang datang dan mendampingi sebagai orang tua, ada yang tidak didampingi oleh orang tua. Namun kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah orang tua mereka ya Pak. Sehingga apa yang mereka risaukan, apa yang mereka rindukan, mereka datang di hadirat Tuhan dan mereka tahu Engkau adalah orang tua. Bapak di sorga, mari Tuhan, sebentar kami akan berpisah dari tempat ini ya Pak. Namun sebelumnya kami akan bersyukur bersama-sama karena Tuhan memberkati kami. Karena itu ya Pak, kami mohon ini kami Tuhan, ampuni akan kami di dalam nama Tuhan